Ari alternatif kali ini sekilas saja ya. Kita singkat saja bagaimana kita ingin menyontohkan atau kita coba untuk cara-cara sederhana. Bagaimana kita mengecek baterai lithium, baterai mercon, teman-teman bilang begitu. Banyak berbagai macam warna-warni, makanya disebut sebagai baterai mercon. Oke, saya punya dua alat yang saya gunakan. Setidaknya ini sederhana, paling mudah kita tahu sekilas bagaimana apakah baterai ini masih bagus atau sudah saatnya diganti atau dibuang saja ya, atau mungkin kita gunakan sesuai kemampuannya. Kalau kemampuannya masih bagus kan kita bisa gunakan untuk hal-hal yang beban berat misalnya, atau kita rangkai untuk yang siklus harian misalnya. Tapi kalau yang kondisinya sudah menurun kan tentu kita gunakan yang bebannya tidak terlalu berat, atau yang tidak digunakan harian, atau yang kecil-kecil untuk mainan misalnya, dan sebagainya. Nah, ini contoh saya biasa bongkar-bongkar. Ada teman yang bantu bongkar pengepul baterai bekas atau baterai baru tapi stok lama. Kita bongkar lagi karena nggak laku ya, atau karena sudah lewat masa edar, bahasanya begitu. Nah, ini kita contohkan misalnya kita menggunakan alat sederhana ini. Alat ini adalah voltmeter dan juga ampermeter jadi satu. Ampermeternya dirangkai seri dan juga voltmeternya dirangkai paralel. Ada slot baterainya dua, kita misalkan ambil contoh satu, kita gunakan satu slot karena ini paralel ya, misalnya seperti ini. Muncul tegangan 4,1 volt. Apakah baterai ini masih bagus? Ya, kalau tegangannya masih bisa mencapai 4 ke atas berarti masih bagus sebenarnya, masih normal. Cuma apakah benar-benar bagus jika dibebani beban yang agak berat, misalkan arus yang agak besar? Nah, kita coba diberi beban 5 ohm ya. 5 ohm, tapi nanti silakan Anda bisa coba juga 5 ohm pakai yang resistor warna putih itu. Warna putih yang kotak, yang keramik gitu. Kan dalamnya nanti lilitan. Bukan yang karbon ya. Sekali lagi resistor bukan resistor karbon untuk kita coba membebaninya, tapi resistor yang lilitan itu ya. Ambil 5 ohm yang besar, yang wattnya besar. Ya, kita bebani 5 ohm. Kalau nanti penurunan tegangan ini agak besar, cukup banyak turunnya, ini berarti kondisi baterai sudah menurun banyak, sudah agak drop. Tapi kalau turunnya hanya koma ya, misalnya koma 0,1, 0,2, 0,3, ya berarti masih lumayan bagus. Kita coba. Nah, masih 3,7, berarti menurunnya tegangannya adalah 0,3 dengan arus 0,66 ampere. Ini masih cukup bagus berarti baterai ini. Walaupun nggak bagus banget, tapi masih cukup. Walaupun bekas, masih hanya turun 0,3 volt. Itu berarti masih cukup bagus kalau dibebani dengan beban 5 ohm. Misalnya baterai yang lain kita coba. Misalnya pakai baterai yang ini. Kita coba 4,2. Oh, ini masih penuh ini ya. Kalau baterai jenis lithium yang seperti ini itu penuhnya 4,2 volt. Kita coba bebani. Nah, ini turunnya hanya 0,1. 0,1 ini berarti masih bagus sekali. Masih bagus sekali berarti masih layak. Kalau baterai-baterai seperti ini saya biasa gunakan untuk PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Pesanan kan banyak untuk power bank, untuk power pack, untuk yang PLTS portable maupun PLTS yang dipasang power wall ya di rumah, di warung dan sebagainya. Saya biasa pakai yang baterai yang minimal penurunannya 0,1 atau 0,2 ini maksimal. Kondisi masih bagus berarti ini masih oke. Kita bisa gunakan. Ini cara mudah ya, cara paling mudah dengan cara seperti ini. Kalau mengukur kapasitas tentu ada pengukurannya ya. Volt, ampere, durasi, nanti akan ketemu kapasitasnya. Ini contoh. Ada suara gangguan, maaf ya. Itu radio saya menyala di frekuensi VHF. Ya, ini sekilas menggunakan alat sederhana bisa dirangkai sendiri.
Ini skemanya banyak ya, nanti bisa browsing skema volt ampere meter digital gitu aja. Ini volt ampere meter digital ini harganya sekitar 25 sampai 30.000, paling mahal 40.000 ya. Yang kecil-kecil ini sederhana. Pakai slot baterai seperti ini, isi 1 atau isi 2 boleh. Nah, ini yang lebih canggih yang saya punya. Sebenarnya ada lagi satu lagi, cuma saya contohkan nih yang murah meriah bahasanya, Litokala Engineer. Ini LI 500 ini harganya 350-an ribu, maksimal 400 ribu. Ini saya beli juga langsung dari Cina ya, impor. Cuma kalau pengen yang lebih murah sebenarnya ada sih, cuma ini rekomendasi teman-teman minimal sih, minimal yang bagus Litokala 500 ini ya. Walaupun ada yang lebih mahal lagi sebenarnya, cuma lihat nanti kondisi kantong kita masing-masing aja. Nah, kalau pakai Litokala ini kita bisa tahu ya, baterai ini sebagus apa, misalnya seperti ini. Nah, kondisi internal resistannya kita akan tahu ternyata banyak sekali. Hampir menyentuh angka 100 internal resistance, nggak kelihatan dari sini. Terlalu terang ya layarnya. Jadi yang seperti ini, kalau dibebani beban besar, kurang bagus, maka baterai-baterai seperti ini hanya cocok untuk senter, untuk lampu LED ya, yang arusnya rendah, untuk mainan atau mungkin untuk ya kita uji coba lah yang beban rendah. Karena kalau untuk beban tinggi, beban besar, siklus harian ini kurang cocok karena internal resistance sudah tinggi. Misalnya seperti yang merah ini, kita coba. Di sana tertera internal resistance masih 300 miliohm lah, 30 miliohm. Ini masih bagus. Ini masih bagus 30 miliohm. Berarti masih oke. Apalagi yang kalau kurang dari 30 miliohm, ini tentu akan lebih bagus lagi ya. Ini kurang jelas karena fokusnya kurang. Nah, itu 30 mR itu miliohm ya. Ini berarti baterai-baterai seperti ini masih bagus. Misalnya kalau kita coba di arus pengisian 1 ampere, kemudian kita buat beban 1 ampere, ini bebannya di sini 1 ampere ya, dites coba penurunan tegangannya berapa. Nah, hanya 0,1 ya, tidak sampai turun sampai menyentuh angka 4. Tadi awalnya hanya 4,18 atau 17 tadi. Nah, yang seperti ini masih lumayan bagus, 30 miliohm. Yang saya gunakan ini paling besar 30 miliohm ini. Biasanya kalau untuk merakit PLTS, power bank dan sebagainya. Ya minimal seperti ini. Kalau yang di atas ini sudah kita gunakan untuk beban rendah atau untuk mainan atau untuk lampu-lampu aja lah, semacam itu. Jadi ini singkat contoh sederhana bagaimana kita mengetes baterai dari internal resistance. Ini belum kapasitas ya, kapasitas itu nanti diukur dengan arus dan tegangan dan waktu, kita akan ketemu nanti kapasitas berapa, dan tentu perlu pembahasan yang lain lagi. Ini hanya sekilas contoh untuk kita coba ya di aplikasi sehari-hari. Kalau ketemu baterai seperti ini jangan kita buang, kita tes dulu, siapa tahu bisa digunakan lagi. Yang murah meriah ya nggak perlu beli, atau paling tidak kita masih bisa gunakan barang bekas yang nggak perlu buang sampah terlalu banyak. Sekian, semoga bermanfaat.